Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan final project mata kuliah audit IT saya yang papernya berjudul Tata Kelola Teknologi Informasi dengan Metode COVID 4.1. Nah, studi kasusnya yaitu PT IMI. Nama saya Muhammad Rimam Sakrin Bil Azhar, NPM-nya 18081010092. Pertama kita identifikasi masalahnya terlebih dahulu. PT IMI merupakan perusahaan berkembang yang saat ini terletak di Green Sedayu Bispark, Jalan Dan Mogot, Kalideres, Jakarta Barat, DKI Jakarta. Perusahaan ini telah menerapkan teknologi informasi dalam menunjang kegiatan operasionalnya, seperti dalam bidang penjualan, pembelian, inventory yaitu persediaan, dan akuntansi. Sebagai perusahaan dagang yang menjual barang dalam partai besar atau grosir maupun eceran, maka perusahaan sangat memperhatikan jumlah persediaan barang untuk memenuhi kebutuhan konsumennya, di mana hal ini dikelola oleh administrasi logistik. Nah, karena persediaan dirasa penting dalam mendukung kegiatan secara operasional perusahaan, maka diperlukan suatu audit sistem informasi untuk mengetahui seberapa efektif dan efisien sistem informasi persediaan tersebut telah diterapkan dalam proses bisnisnya. Tujuan TI pada PT IMI yaitu yang pertama, mengetahui kondisi penerapan tata kelola teknologi informasi yang berjalan pada PT IMI, khususnya pada sistem informasi administrasi logistik, yaitu gudang atau stok barang. Lalu yang kedua, dapat memberikan rekomendasi perbaikan dan peningkatan tata kelola teknologi informasi di PT IMI setelah mengetahui kesenjangan antara tata kelola yang saat ini dengan tata kelola yang diharapkan atau tata kelola yang mendatang. Lalu proses mapping antara tujuan uh, teknologi informasi di PT IMI dengan proses TI berdasarkan COVID 4.1. Yang pertama yaitu tujuan TI di PT IMI yaitu yang pertama mengetahui kondisi penerapan tata kelola teknologi informasi yang berjalan pada PT IMI, khususnya pada sistem informasi administrasi logistik. Lalu tujuan TI berdasarkan COVID yaitu ITG nomor 8, yaitu perolehan dan pemeliharaan infrastruktur TI yang standar dan terintegrasi. Proses TI-nya ada dua, yaitu BO1 dan AI5, yaitu yang mana BO1 dan AI5 itu, yang BO1 itu pemeliharaan infrastruktur TI butuh menentukan rencana strategis. Lalu dibutuhkan pengadaan sumber daya IT. Lalu tujuan TI yang kedua, pemeliharaan terhadap integritas informasi dan pemrosesan infrastruktur. Nah, dalam pemeliharaan ini tentunya diperlukan pengelolaan SDM yang harus baik, yaitu proses masuk ke proses TI yang BO7. Nah, lalu untuk menjaga integritas informasi yang dibutuhkan pengelolaan data yang teliti. Nah, selain SDM yang bagus, pada perusahaan dibutuhkan integritas SDM yang tinggi dan SDM-nya berkualitas sehingga pengelolaan datanya bisa teliti dan datanya tidak bocor ke perusahaan lain. Lalu tujuan TI-nya yang selanjutnya itu ITG nomor 3, yaitu kepastian akan pengguna akhir dengan penawaran dan tingkatan layanan. Untuk prosesnya yaitu dibutuhkan evaluasi dan pengawasan kontrol secara internal. Nah, kurang lebih di tujuan ini yaitu visinya, dan yang di proses TI itu adalah beberapa misi agar bisa menunjang dan bisa tercapai tujuan TI-nya tersebut pada suatu perusahaan. Lalu tujuan TI yang kedua yaitu dapat memberikan rekomendasi perbaikan dan peningkatan tata kelola
teknologi informasi di PT IMI setelah mengetahui kesenjangan antara tata kelola saat ini dengan tata kelola yang diharapkan. Lalu tujuan TI berdasarkan COVID-nya yaitu apa? Itu uh, termasuk dalam ITG nomor 11, yaitu jaminan akan konsekuensi terhadap integrasi aplikasi ke dalam proses bisnis, dan proses TI-nya yaitu PUU 8 dan DS5. PUU 8 yaitu dapat menjaga konsistensi bisnis dan diperlukan pengelolaan kualitas. Lalu yang DS5-nya yaitu dibutuhkan jaminan keamanan sistem agar konsistensi kualitas terjaga. Jadi stoknya itu bisa tetap terjaga akan kualitasnya. Lalu termasuk juga dalam ITG nomor 21 yaitu jaminan bahwa layanan dan infrastruktur TI dapat sepatutnya mengatasi dan memulihkan kegagalan karena error, serangan yang disengaja maupun bencana alam. Nah, di tujuan TI berdasarkan COVID ini itu lebih ke solusi solusi yang bakal dilakukan ketika ada sesuatu kejadian yang tidak direncanakan. Nah, proses TI-nya yaitu menurut saya ada 3, yaitu AI6, ME1, dan ME3. AI6 yaitu terdapat perubahan dari baik ke yang lebih baik. Itu adalah prosesnya. Lalu yang ME1 terdapat kontrol dan evaluasi untuk dapat mengantisipasi error. Nah, biar terjaga nantinya itu. Lalu ME3 agar infrastruktur TI bisa berjalan selaras dengan proses bisnis. Jadi meskipun ada kendala, proses TI harus bisa berjalan terus, harus bisa bukan berjalan terus, tapi harus ada pengawasan dan maintenance agar proses bisnis bisa tetap berjalan. Nah, sebetulnya yang terlibat yaitu tadi PU1, PU7, PU8, AI5, AI6, DS5, DS11, ME1, ME2, dan ME3. Yang PU1 menentukan rencana strategis. Ya, intinya ini adalah misi-misi yang harus dilakukan oleh perusahaan berdasarkan COVID-19, yaitu yang pertama menentukan rencana strategis, yang kedua mengelola sumber daya manusia, mengelola kualitas, pengadaan sumber daya IT, mengelola perubahan, menjamin keamanan sistem, mengelola data, mengawasi dan mengevaluasi performansi TI, lalu mengevaluasi dan mengawasi kontrol internal, menjamin kesuksesan dengan kebutuhan eksternal. Nah, 10 faktor tersebut terlibat agar bisa tercapainya tujuan TI berdasarkan COVID-19. Lalu ini adalah maturity model atau beberapa analisis yang dilakukan untuk bisa analisis yang dilakukan untuk bisa mencapai suatu keselarasan COVID 4.1 dengan proses bisnis, yaitu yang dilakukan pada paper ini ada 3, yaitu analisa tingkat kematangan saat ini, yaitu dengan rumus indeks maturity-nya yaitu jumlah jawaban dibagi jumlah soal. Lalu analisa tingkat kematangan yang diharapkan dengan rumusnya yaitu indeks kematangan atribut, yaitu total jawaban dikali bobot atau lalu dibagi jumlah, bukan atau itu dibagi dengan jumlah responden. Nah, lalu yang ketiga analisis kesenjangan atau gap. Nah, pada paper ini diberikan rumus yaitu tingkat kematangannya X dikurangi Y. X yaitu tingkat kematangan yang diharapkan atau yang ingin dicapai, atau intinya visi. Lalu
Yang Y yaitu tingkat kematangan saat ini, yang terjadi saat ini. Itu adalah perhitungan tingkat kematangan atau gapnya. Nah, ini yang pertama hasil rekapitulasi perhitungan kuesioner. Ini kalau yang ini itu ini berdasarkan saya sendiri. Kalau yang ini itu dari apa responden survei yang dilakukan oleh pemilik papernya itu. Nah, jadi saya manut ke papernya yang ini, yaitu di pada hasil surveinya yaitu terdapat berbagai aktivitas. Ada PU1 yang menentukan rencana strategis, PU7 mengelola sumber daya manusia, PU8 mengelola kualitas, AI1 mendapatkan dan maintain software aplikasi, AI5 pengadaan sumber daya IT, AI6 mengelola perubahan, DS5 menjamin keamanan sistem, DS7 mendidik dan melatih pengguna, DS11 mengelola data, ME1 mengawasi dan mengevaluasi performansi TI, ME2 mengevaluasi dan mengawasi kontrol internal, ME3 menjamin kesesuaian dengan kebutuhan eksternal. Ya, jadi di beberapa yang di survei yang telah dilakukan oleh penulis paper itu ada beberapa yang sama dengan yang saya analisis. Namun karena ini sudah ada, jadi saya pakai yang sudah ada saja. Nah, ini terdapat ya ini yang PO1 ini indeksnya 4,11 di rata-ratanya setelah menggunakan rumus yang tadi. Lalu PO7 309 5,20, PO AI 23.0, AI5 4,28, AI6 2,86, DS5 2,83, DS7 4,88, DS11 3,27, ME1 3,44, ME2 2,76, ME3 3,80. Jadi total semua tadi itu dijumlahkan dan dibagi oleh dengan jumlah total aktivitasnya, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, dibagi dengan 12 yang ketemunya yaitu 3,54. Nah, tabel kecocokan tabel indeks dengan tingkat maturity model berdasarkan tabel di samping. Model maturity yang sesuai dengan kuesioner yang telah dihitung berdasarkan banyaknya responden. Nah, sistem informasi IPT IMI saat ini berada pada level 4, yaitu terkelola. Nah, tadi kan 3 hasil rata-ratanya 3,54. Jadi masuk ke tingkat model maturity-nya yaitu terkelola. Saat ini berada pada level 4, yaitu terkelola dengan jumlah nilai rata-rata 3,54 tadi. Lalu analisis gap maturity level. Nah, target ini kan 3,54 ini hasil yang saat ini. Nah, tabel gap maturity level target atau harapan kematangan proses tata kelola teknologi informasi merupakan kondisi ideal yang tingkat kematangan prosesnya yaitu yang diharapkan. Nah, yang jadi akan menjadi acuan dalam model tata kelola TI pada sistem administrasi logistik yang akan dikembangkan nantinya. Nah, di hasil yang tadi itu DS-nya yaitu DS1 itu 3,73, yang DS3 3,69, DS4 3,69, 3,70, 3,62, 3,84, 3,84, 3,70 dan 3,62. Nah, rata-rata juga sama, yaitu masuk ke harapan 4. Nah, gapnya dari harapan dikurangi oleh
domain saat ini, yaitu 4 dikurangi 3,73 jadi 0,27, 4 dikurangi 3,69 yaitu 0,31. Nah, 4 ya itu bisa dilihat sendiri. Nah, masuk ke kesimpulan. Jadi proses audit sistem informasi pada administrasi logistik PT IMI dilakukan dengan standar framework Jabit COVID 4.1 khusus pada domain deliver support DS, khusus pada proses DS1, DS2, DS3, DS4, DS5, DS7, DS9, DS10, DS11, dan DS12. Hasil tingkat kematangan atau maturity levelnya berada pada implementasi sistem administrasi logistik khusus pada domain DS yang berbeda pada level 4, yang berarti sudah terukur dan terintegrasi dengan cukup baik. Lalu penelitian yang telah dilakukan juga telah menemukan bahwa skala penelitian audit tata kelola teknologi informasi pada PT IMI itu berada pada level 4, yang bisa dibilang terkelola dengan nilai 3,54. Berarti implementasi tata kelola teknologi informasi dengan menggunakan sistem informasi sudah mencapai target yang diharapkan. Akan tetapi, masih harus menjalankan tata kelola teknologi informasi ini dalam batasan waktu yang telah ditentukan, serta harus ditingkatkan secara berkelanjutan untuk memenuhi tujuan saat ini dan tujuan masa depan. Ya, karena uh, setiap perusahaan biasanya, apalagi perusahaan yang sedang berkembang, itu tujuan 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 yang ingin dicapai itu bisa sangat cepat terjadi berubah-ubah. Jadi misal ada suatu hal yang itu ingin dicapai dalam 5 tahun ke depan, bisa saja dalam tahun depan itu tujuan tersebut ingin dilakukan dan tercapai pada tahun tersebut. Nah, oleh karena itu harus ditingkatkan secara berkelanjutan. Nah, dan juga dibutuhkan koordinasi dengan pihak internal perusahaan untuk benar-benar memastikan target jangka pendek, menengah, dan panjang. Tidak juga uh, tidak juga internal, kita perusahaan juga harus berkoordinasi dengan pihak eksternal, yaitu yang uh, memasok suplai dari logistik tersebut. Nah, terima kasih. Untuk akhir kata dari saya, atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.